Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqihi. Wa ridha nafsihi. Wa zinata arshihi. Wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi isanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadzati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kembali Allah bahagiakan kita duduk di majelisnya Allah. Inilah rahmat Allah, inilah karunia Allah. Beginilah cara Allah beri hidayah kita. Agar kita semakin mengenal Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin nikmat ibadah, semakin semangat amal saleh, terutama semakin khusyuk salat kita. Karena hari ini, pagi ini
Subuh-subuh ini kita diajarkan oleh seorang hamba Allah, Bang Sambo, Ustadz Sambo, yang akan mengajarkan tentang kehusuan pikiran dalam salat. Semua ini masalah kita. Dan orang beriman ingin sekali khusyuknya dalam salat. Sebab kehusuan salat inilah yang membawa kebaikan banyak dalam hidup. Kalau sudah salatnya khusyuk, ibadah lainnya akan baik. Kalau ibadahnya baik, hidupnya baik. Kalau hidupnya baik, matinya pun, wafatnya pun dalam keadaan baik. Lalu bagaimana ada orang sholat tapi maksiat? Itu karena sholatnya belum khusyuk. Kalau khusyuk, pasti tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, di antara dalam sholat ada pikiran, bagaimana meraih kekhusyuan dalam pikiran itu. Allahu Akbar, sabar ya ikhwah. Arifin harus kenalkan dulu, ini yang jauh-jauh datang dari Sukabumi, dari mana-mana, Allahu Akbar. Kemudian juga, Masya Allah, ini jamaah-jamaah jauh-jauh. Ada yang di penghujung sana, Cikampek, Sukabumi, Banjar, Paman Najib, ya. Ini Ustadz Maulana, Ustadz Syukur, ya, Ustadz Saripudin, Ustadz Hambali, ya, Ustadz Abinaseh, Ustadz Andre, ya, Ustadz Hudanul Sidik, ya, Ustadz Roy, keren beliau ya, Ustadz Muslih, Ustadz Ahyar, Ayahanda, Asfi, kemudian Ustadz Saifullah. Ini berkah sekali, banyak guru-guru, juga ada ustadz-ustadz yang lain karena tempat tidak cukup di atas ini. Semua kita belajar ikhwah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian generasi Rabbani. Itu generasi kebanggaan Allah. Siapa? Yang berdakwah dengan semangat, dengan ikhlas, siqah, istiqamah, rendah hati. Lalu dia duduk ngaji lagi. Belajar lagi. Arifin senang jadi MC, senang banget. Karena ini paling dekat dengan guru, belajar. Sholat di masjid paling senang di belakang imam, Ustadz Maulana. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita harus terus belajar. In uridu ilal islah mastata'tu. Berimop juga ngaji nih. Ya, alhamdulillah. Tiada yang paling disukai oleh orang beriman kecuali duduk ngaji lagi. Juga Bang Faisal ini dan 2 karate. Dan beliau guru karate Majelis Az-Zikra. Ya. Kita punya guru karate juga Bang. Ada guru sholat. Lain-lain Bang. Ya Allahu Akbar. Ini guru keluarga Sakinah. Ya Allahu Akbar. Semua guru ini, banyak banget gurunya. Ada juga guru ngantuk di sini, ada. Ya. Pelor namanya, nempel molor. Kalau ngaji kenapa Ustadz? Kok ngantuk ya? Kalau baca Quran kok ngantuk ya? Ya kan Bu? Kalau baca Yasin kok ngantuk ya? Tapi kalau nonton gosip kok nggak ngantuk ya? Kalau dangdut kok nggak ngantuk ya? Apa ini? Karena nafsu bawaannya yang senang-senang pada maksiat. Kalau nafsunya kuat makanya dia ngantuk ngaji. Tapi kalau imannya kuat lain lagi. Yang kedua setan. Setan datang kita lagi ngaji. Kalau lagi maksiat setan nggak perlu datang. Kenapa? Udah CS. Nah kalau lagi ngaji datang nih, dielus-elus punggung kita, punuk kita, telinga kita diklik-klik tuh. Makanya bawaan yang ngaji gini. Itu namanya perjuangan jihad. Coba kalau sholat maunya cepat kan. Wah, gaya apa itu Bang ya? Kalah ayam juga. Yang bingung malaikat kan harus dicatat pahalanya. Ini gimana? Apa yang dicatat nih? Dia sendiri bacanya. Yang jelas ini terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah yang jelas cuma terakhir doang tuh. Ini kan harus belajar. Kita belajar terus. Yang sudah pakar pun belajar lagi. Ya supaya tidak menjadi generasi merugi. Karena generasi yang beruntung itu selalu belajar. Tawasobil haq, tawasobis sabar dalam belajar. Silakan abangku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Bapak sekalian, ibu-ibu, para jamaah hadirin hadirat yang ada di tempat ini dan juga para pemirsa MNC TV yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Ustadz Arifin yang telah mengajarkan kita membentuk majelis ini untuk kita senantiasa mencintai ilmu, mencintai ibadah, mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Mencintai ulama, mencintai para guru kita. Mudah-mudahan semua kita selalu berada dalam rahmat dan berkah Allah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, kajian kita tentang sholat khusyuk ini mungkin sudah masuk yang ke-5 ya. Kalau kita mengkaji sedikit, mungkin sudah banyak yang lupa bahwa sholat khusyuk itu adalah sholat yang paling didambakan oleh kita. Kalau semua orang sholat, pasti yang diinginkan itu sholatnya khusyuk. Karena hanya sholat khusyuklah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau haji yang diinginkan itu haji mabrur. Kalau sholat itu yang khusyuk. Sama juga nanti zikir yang khusyuk. Akan tetapi banyak di antara kita yang kadang-kadang sering sekali yang namanya khusyuk ini susah, sulit. Apalagi sebentar lagi akan kita bahas tentang khusyuk pikiran. Kok sulit gitu loh. Pertanyaan kenapa bisa demikian? Nah, kita ulang lagi dulu, sholat khusyuk itu kita bagi menjadi 7 bagian yang masing-masing semua ada nilainya. Kalau kita lakukan dengan baik ada nilainya di hadapan Allah. Yang pertama kita ingat lagi namanya khusyuk niat. Ingat dulu. Yang kedua khusyuk persiapan. Niat kita, jadi sebelum sholat itu niatnya sudah khusyuk. Bukan sekedar membaca usolli saja atau bukan sekedar saya mau sholat zuhur atau asar atau maghrib langsung Allahu Akbar. Harus benar-benar menanamkan niat dengan kuat. Karena biasanya orang yang tidak khusyuk itu dimulai dari niatnya. Makanya pantas Nabi mengatakan innamal a'malu bin niat. Niat itu sangat mesti kita tanamkan, diazamkan. Ya, jadi baru yang kedua kita masuk kepada persiapannya. Persiapan harus khusyuk. Karena suatu pekerjaan tidak akan baik kalau tidak dimulai dari persiapan yang baik. Maka persiapan harus yang terbaik dengan pakaiannya, dengan wudhunya, cara berjalannya dan lain sebagainya. Harus kita persiapkan dengan baik. Termasuk juga menyiapkan waktunya. Jangan sampai waktu itu tidak pernah kadang-kadang kita siapkan. Pokoknya secepat mungkin. Prinsip kita macam Ustadz Arifin bilang tadi, lebih cepat lebih baik. Brak-bruk selesai. Bagaikan ayam mencotok makanan begitu. Cepat sekali. Ya harus disiapkan waktunya. Ya bahkan pengalaman dulu sudah kita sampaikan, minimal itu sholat 2 rakaat yang sir, bukan yang jahar. Ya, yang sir seperti sholat sunat, itu kita usahakan minimal 2 rakaat 5 menit. Itu sudah minimal sebenarnya, itu sudah tidak pakai surat. Ya, begitu Allahu Akbar langsung Al-Fatihah saja sebenarnya itu. Itu saja 5 menit 2 rakaat, itu sudah minimal. Kalau pakai iftitah, pakai lagi surat, ya, dibanyakin lagi tasbihnya, lebih daripada itu. Jadi harus demikian, makanya kita siapkan waktu. Makanya kalau sholat normalnya, zuhur, asar, ya, maghrib, isya, subuh, itu minimal 10 menit. Jadi kita siapkan waktunya, itu bagian dari persiapan. Mari kita persiapkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau udah kita siapkan waktunya, jadi kita nggak buru-buru. Tapi kalau nggak kita siapkan waktunya, kecenderungannya nanti pasti akan buru-buru. Saya mau sholat sekian. Jadi kita nggak buru-buru, sudah kita pasang jadwalnya. Seperti kita kerja kan, kita pasang jadwal. Tapi kalau nggak ada jadwal nanti kan kita nggak teratur. Kita pasang jadwalnya berapa lama. Jadi mulai sekarang diazamkan nanti kita setiap kita sholat ini malah 10 menit. Apakah subuh panjangnya gara-gara banyaknya suratnya nanti yang agak sedikit lebih panjang. Zuhur, asar, maghrib, isya itu minimal semua 10 minimal. Ya, lebih banyak lebih bagus, lebih lama, tentu saja lama yang khusyuk. Nah, yang ketiga kita sudah belajar juga khusyuk gerakan. Bagaimana gerakan pun harus khusyuk. Ya, jadi jangan buru-buru, harus tenang gerakan itu. Harus khusyuk, jangan ada gerakan-gerakan yang tidak perlu. Sambil garuk-garuk, sambil menguap begitu dan lain sebagainya. Ya, sambil nyetel baju. Nguap juga Bang, apa yang dilakukan? Nguap, ya harus pertama ditahan dulu. Tahan ikhwah. Tahan Jangan dulu. Dilepas. Jangan dilepas. Kalau udah nggak kuat ya tutup mulut, nggak sopan karena Allah berada di hadapan kita. Tahan dulu, kalau nggak habis itu ditutup. Jangan sampai gitu dibuka gitu. Ya sama orang aja kita
nggak sopan, apalagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Gerakan yang tenang. Nah, baru yang keempat, kita masuk bacaan pun demikian, tidak boleh buru-buru. Ya seperti orang bicara, apalagi ini doa, apalagi ini memuji, mesti selembut dan semesra mungkin. Namanya ngerayu Allah. Salat itu ngelobi Allah. Yang namanya ngelobi nggak mungkin buru-buru. Tenanglah, merayu Allah lah. Allah tuh senang kalau kita rayu. Ya, jangankan manusia, Allah pun senang kita rayu dengan bahasa yang lembut, dengan yang liris. Senang Allah itu. Jadi kalau buru-buru kata Allah, ngomong apa, minta apa dengan buru-buru. Nah jadi namanya khusyuk. Jadi kita pilah-pilahnya, khusyuk bacaan. Bahkan kalau yang bagus lagi khusyuk bacaan itu sampai kita bisa memelas, sampai kita menangis. Oh lebih bagus lagi. Maka dianjurkan apakah zikir, apakah baca Quran, apakah sholat itu ya seperti orang mau nangis. Malah dalam hadis dikatakan khusus untuk baca Quran, termasuk juga berlaku yang lainnya, apakah dengan zikir, dengan sholat, disuruh kalau bisa seperti orang nangis. Bahkan kalau nggak bisa nangis, nangis-nangiskan. Ya gitu. Jadi begitu. Jadi Nabi mengatakan itu, faqra'ul Quran atau ikra'ul Quran wabku. Ya, bacalah Quran, wabku, nangis. Fa'ilam tabuku, fatabaku. Kalaupun tak bisa nangis, nangis-nangiskan. Nah jadi nggak apa-apa, itu supaya melatih kita menjadi merintih. Itu yang keempat. Nah yang kelima ini yang mau kita bahas lebih dalam, namanya khusyuk. Mulai masuk ke dalam lagi, khusyuk pikiran. Ya, yang namanya masuk apa? Khusyuk pikiran dan perasaan nanti. Baru yang keenam itu khusyuk perasaan, yang ketujuh nanti puncaknya khusyuk hati. Nah insya Allah, nah ini yang paling sulit itu nanti di yang kelima ini. Nah ini yang kita bahas lebih dalam segmen-segmen yang berikutnya. Insya Allah kalau semua sudah sampai ke level 5 ini, ini sudah masuk kira-kira 75% sudah dapat nilai sholatnya. Ya, jadi sudah 75%. Jadi kalau kita dibagi 7 itu semua 15, niat 15, semua 15. Sekarang udah yang kelima, berarti sudah 75% kita dapat. Insya Allah Allah akan menerima kalau kita sudah sholat dengan khusyuk. Karena hanya sholat yang khusyuk lah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Tadi Bang, satu niat yang ditanamkan, dua persiapan. Baik, persiapannya baik sekali. Dari waktu yang memang lebih awal, pakaian yang memang pakaian untuk menghadap Allah, bersih, badan, ya kalau badan kotor juga sulit untuk khusyuk, tempat ya. Kemudian gerakan, wah orang kalau khusyuk sholatnya gerakannya tuh maknina, tenang sekali. Kemudian bacaan, merayu, wah ini merayu, melobi. Aduh, kita jauh banget dari melobi, kita jauh. Aduh, mulutnya itu malaikatnya nggak paham tuh, malaikat nggak paham. Apalagi yang kelima Bang, belum ya? Oke, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Udah gak sabaran nih kita. Mau lanjutkan lagi Bang, baru 4 Bang. Lanjutkan lagi Bang. Iya, sekarang kita masuk kepada yang kelima. Jadi kalau sudah bisa, dan yang kelima ini relatif yang selama ini menjadi permasalahan para orang-orang yang sholat yang nomor 5 ini. Ya, yaitu melatih konsentrasi pikiran bagaimana bisa sholatnya lebih khusyuk. Jadi kalau ditanya kepada kita orang sholat, pasti kenapa sholat itu susah? Pasti jawabannya, Ustaz susah kali sholat apa? Pikiran, konsentrasi gitu. Ya, jadi susah kali pikiran kita nih fokus. Begitu Allahu Akbar, blank terus. Yang lupa jadi teringat, yang hilang jadi ketemu. Makanya sampai ada istilah mengatakan kalau Anda kehilangan sesuatu, carilah dalam sholat, ketemu dalam sholat. Jadi setan tuh pinter. Ya, kita lupa barang, pas lagi sholat baru dia kasih tahu, oh di sono no tempatnya no. Jadi gitu, dia membuat kita jadi demikian. Nah ini mesti kita latih, ya yang
khusuk pikiran. Dalam Al-Quran dikatakan, ya surat keempat, An-Nisa ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat atau melakukan sholat wa antum sukara, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kau mengerti, sampai kau faham, sampai kau tahu, sadar apa yang kau ucapkan. Termasuk juga apa yang kau lakukan dalam sholat itu. Jadi ini menjadi dalilnya. Nah sering kita kadang-kadang ya tadi karena banyak blanknya menjadi tidak sadar. Lebih banyak gerakannya refleks, apalagi dengan kecepatan yang 100 km per jam tadi. Ya, prinsip kita kalau sholat itu lebih cepat, lebih baik begitu. Tidak, kita melobi, yang namanya melobi itu harus sampai gitu loh. Ya. Jadi kita nih kadang-kadang karena memang niatnya sholat menggugurkan kewajiban, akhirnya memang prinsipnya lebih cepat, lebih baik. Tapi kalau niatnya supaya diterima, supaya makbul, supaya Allah mengijabah doa-doa kita, pasti kita tidak akan mau cepat-cepat. Untuk apa cepat kalau nggak diterima? Lebih bagus sedikit lebih lama, sedikit berkorban, tapi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh lebih baik. Apa susahnya sih berkorban 10 menit, 15 menit, bahkan setengah jam pun nggak apa-apa, asal diterima. Karena seperti yang saya katakan pada waktu yang lalu, kalau sholat kita sudah diterima, hanya dengan khusyuklah sholat diterima, maka semua doa-doa kita baik yang di dalam sholat maupun yang di luar sholat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 153. Allah katakan demikian, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Itu surah Al-Baqarah ayat 45. Dan ayat 153 juga sama. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Jadi kalau sholatnya sudah bagus, doa baik doa. Sholat itu kan isinya doa sebagian besar juga. Doa di dalam sholat akan dikabulkan, doa di luar sholat pun akan dikabulkan. Maka Nabi itu setiap punya masalah, ngapain dulu? Sholat dulu, habis itu minta. Habis sholat, minta. Habis sholat. Jadi kalau kita punya masalah juga gitu. Boleh mintanya dalam sujud, boleh juga setelah sholat minta. Ya Allah saya butuh ini. Maka sholat, minta. Nah tapi harus dengan khusyuk baru diterima. Maka dalam salah satu doa, kita kan berdoa, sholatnya dulu khusyuk, baru doa. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika min qalbil la yakhsha. Gitu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Habis itu apa? Wa min du'ail la yusma. Dari doa yang tidak didengar. Artinya apa? Sebelum khusyuk, sebelum doa diterima, baru apa dulu? Hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk dilatih dalam sholat. Jadi karena itu mari kita latih yang kelima. Susah kali konsentrasi Ustaz, susah kali fokus. Penyakitnya apa? Nah, saya sedikit ilustrasi. Ya Ustaz ada ilustrasi gini. Pertanyaannya sederhana. Ketika kita naik mobil 2 jam, lama atau sebentar tuh naik mobil 2 jam. Bogor Jakarta itu kira-kira ya kalau nggak macet 1 jam. Kalau macet bisa 2 jam. Atau Bogor Bandung misalnya 2 jam. Dengan kecepatan yang lumayan. 2 jam kenapa bisa konsentrasi? Supir nih maksudnya. Kenapa bisa konsentrasi? Kalau penumpang nggak apa-apa tidur. Ya Ustaz. Ya, kenapa? Nggak perlu belajar khusyuk, bisa khusyuk di situ. Kenapa? Apa jawabannya? Karena kalau nggak khusyuk, celaka. Ini gitu. Jadi ada kondisi luar yang memaksa kita harus konsentrasi, harus fokus. Kalau nggak, celaka. Betul atau betul? Meleng dikit bisa celaka, apalagi kecepatannya tinggi. Nah, terus pertanyaan contoh yang kedua. Mengapa kalau ada orang bekerja, ya duit banyak atau iming-iming gaji banyak atau apa, itu juga bisa khusyuk. Ibu-ibu, ya kalau di rumah misalnya dibilang, Bu kerja yang bagus, kerjanya dikasih 10 juta sebulan. Wah itu khusyuk semua kerjanya itu. Bagus semua pasti. Enggak bang. Ya. Kalau tengah bulan, akhir bulan itu sudah. Ya itu makanya. Jadi, nah mengapa ketika kita bekerja ada iming-iming apa namanya hadiah atau seperti apa akan bekerja atau apalah namanya. Kenapa kita bisa khusyuk? Jawabannya kalau nggak khusyuk nggak dapat untung. Betul? Tidak diberi gaji atau tidak diberi bonus kalau kita nggak benar. Nah sebenarnya hal ini sama juga dengan sholat. Berarti kalau ini selama ini kita lebih banyak khusyuknya karena faktor luar, kalau sholat nggak ada faktor luarnya.
Gak ada faktor luarnya. Kalau seandainya nih, orang yang sholatnya nggak khusyuk, benjol. Seandainya, ya, jadi begitu selesai sholat, ya ada 5 kali bolongnya, begitu selesai sholat 5 kali benjolnya di sini. Saya yakin sholat kita khusyuk semuanya. Kalau 10 kali nggak khusyuknya, bolongnya dalam sholat, belengnya 10 bisulnya. Iya kan? Sama seperti celakanya naik mobil kalau tidak khusyuk. Kalau seandainya seperti itu. Atau sebaliknya lagi. Kalau seandainya kalau sholat khusyuk 1 miliar turun. Saya kira khusyuk juga kita semuanya. Enggak usah itu betul. Yang sholat berjamaah di masjid dapat 1 juta. Ya, ya. Sedikit kali Ustaz, Paling 1 miliar lah. 1 juta aja 1 juta Bang. dulu. Itu udah rajin. Itu Bang. udah rajin. Yang imam 5 juta. Muazzin 3 juta. Ya. Penceramahnya 10 juta. Itu semangat semua. Iya. Allah. Ya, coba kalau seandainya seperti itu langsung kontan, apa namanya? Hadiahnya kontan, kalau salah, kalau nggak khusyuk, celakanya juga kontan. Saya yakin semua kita akan khusyuk. Masalahnya ini urusan iman. Nggak ada pemaksa dari luar. Itu yang membuat kita susah khusyuk. Sebenarnya dalam Al-Quran, Bu, Pak, hadirin, juga ada siapa yang sholatnya nggak khusyuk, celaka kata Allah. Siapa yang sholatnya khusyuk, beruntung. Itu ada yang barusan kita baca di awal tadi. Lihat dalam surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu surat 107. Surat ke-107, ayat 4, ayat 5. Itu menjelaskan orang yang sholatnya lalai, orang yang sholatnya tidak khusyuk, celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ini kan jelas. Jadi sebenarnya kalau kita sholat nggak khusyuk, Pak, saudara-saudara, ibu-ibu juga, itu kita sebenarnya celaka. Cuman celakaannya nggak kontan Allah kasih. Kontannya di hari kiamat nanti, benjolnya di hari kiamat. Nah, nanti kalau kita nanti dibangkitkan banyak benjolnya, salah satunya khusyuknya. Nah jadi nggak langsung kontan Allah beri, dicicil nanti. Bisa dapat celaka di dunia, juga bisa dapat celaka di akhirat. Begitu juga di ayat yang lain, kalau sholat kita benar, sholat kita tidak lalai, sholat kita khusyuk, kita beruntung. Surat tadi, surat yang dibaca di awal tadi. Surat Al-Mu'minun, surat ke-23, ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun, alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Beruntunglah, nah kata-kata beruntung. Qad aflahal mu'minun. Beruntung orang-orang yang beriman. Siapa yang beruntung itu? Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Jadi sebenarnya begitu. Jadi kalau kita sedang sholat sadar, ya Allah kalau aku nggak benar sholatku nanti aku celaka. Kalau sholatku benar aku akan untung. Insya Allah sholatnya lebih serius. Walaupun tidak kontan nampak. Lihat Allah nanti beri banyak keberuntungan. Doa-doa kita dikabul, kita akan ditolong, hidup dimudahkan, hati diberi ketentraman, Rezeki dijauhkan berkah. dari kemaksiatan. Rezeki berkah. Rezeki berkah. Rumah tangga rukun. Rumah tangga rukun. Seperti surga. Seperti surga. Ada 2 bidadari. Banyak bidadari Banyak, di Allah surga. Allah. Nah, jadi begitu. dunia itu di dunia maksudnya, juga banyak ibu-ibu di sana belakang banyak itu. Ini mesti kita aminkan ya, agak susah ini kita ini. Nah jadi demikian, banyak sekali keberuntungannya. Kalau sholat itu khusyuk. Makanya Nabi itu sangat mengutamakan sholat itu dulu. Sholat. Makanya sholat itu diambil sampai ke Sidratul Muntaha sana. Jadi kalau kita yakin, ya Allah kalau sholat saya nggak beres, saya celaka. Kalau sholat saya beres, maka saya akan beruntung. Maka kita akan lebih serius dalam sholat itu. Seperti celakanya kalau naik mobil nggak serius akan nabrak. Seperti beruntungnya kalau bekerja kita dapat banyak untung. Kalau khusyuk. Kalau konsentrasi, kalau fokus. Nah kalau ini kita tanamkan mudah. Apa celakanya? Ya doa tidak dikabulkan. Ya hati kita tidak diberi ketentraman. Dan lain sebagainya. Kita tidak akan dijauhkan dari berbagai macam kemungkaran. Orang yang sholat tapi juga masih bikin maksiat. Itu menunjukkan sholatnya nggak khusyuk. Nanti kita bahas tuh nanti di puncaknya yang ke-7. Orang yang sudah sampai khusyuk hati. Itu akan terjauh dari maksiat. Hatinya sangat tenang. Jadi belum sampai dia pada kekhusyuan yang tertinggi. Nah jadi sekarang kita kembali kepada yang pertama. Jadi kalau kita yakin di dalam sholat itu kalau benar sholatnya akan mendapat banyak keuntungan. Kalau salah atau banyak lalainya akan banyak dapat kecelakaan. Insya Allah kita akan lebih serius dalam sholat kita. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan bagaimana caranya.
Nah sederhananya yang pertama Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai sholat khusyuk pikiran ini, yang pertama harus berusaha serius dulu. Jadi setiap sholat harus serius. Jangan main-main, kita selama ini kan enggak kurang serius. Kalau pikiran tuh terbang, dibiarin. Kadang-kadang kita nikmati terbangnya itu. Fly to the sky itu kita nikmati. Allah asik, dinikmati betul gitu loh. Tiba-tiba udah salam, berapa terkata dia? Bang, memang setan tuh cerdas. Alqa setan fi umniyatihi. Setan tuh datang, Quran Allah kabarkan nih. Setan datang berdasarkan hobi kita. Nah hobinya orang yang mancing waktu sholat, wah yang dapat terus tuh dapat dia. Tahu-tahu udah salam aja tuh bang. Ya, betul. Ya, yang hobi golop, bayangannya golop tuh. Yang hobi sepak bola, apalagi bang, habis nonton sepak bola. Udah tuh masuk dia sholat. Udah kebayang aja tuh masuk. Udah kalah pula lagi. Kalah lagi, udah pusing dia. Allahu Akbar. Nah jadi demikian. Ya jadi mesti dari awal tuh mesti kita tanamkan kesungguhan. Makanya salah satu yang kita bilang pada waktu dulu tuh khusyuk niat tuh dari awal sudah ditanamkan. Ya Allah beri saya kekhusyukan. Minta dulu khusyuk itu. Kita bagaimana mau diberi khusyuk minta pun tidak. Minta dulu. Makanya sebelum kita melakukan takbir itu, di samping kita pasang niat yang ikhlas, ya Allah berikan hamba kekhusyuan. Begitu. Oh ada yang berkata, Ustadz Nabi dulu gak pernah ngajarin, Nabi itu udah jago gak perlu minta. Kita nih lemah, minta dong. Minta coba. Memang ada hadisnya, tapi di luar sholat lebih banyak bentuk. Tapi gak apa-apa kita minta sebelum sholat. Ya Allah berikan hamba kekhusyuan, biar kita mudah nanti. Nah jadi itu yang pertama, kalau mau khusyuk, nanti kita bahas lebih detail lagi, harus serius dalam sholatnya. Takbir. Bang, kalau kita lagi sholat kemudian hilang, blank gitu. Kembali lagi ya bang? Nah itu nanti, itu yang ketiga nanti. Oh iya. Jadi pertama serius dulu. Oke, serius. Jadi pertahankan dulu, jangan tiba-tiba blanknya dulu. Kalau kita serius, insya Allah. Sebenarnya kalau dari awal niatnya sudah bagus, persiapannya sudah bagus, gerakannya sudah tenang, bacaannya sudah tenang. Itu sebenarnya 50% kita sudah konsentrasi sebenarnya. 50% sudah konsentrasi. Karena dengan tenang itu sebenarnya itu, karena kalau orang yang tidak konsentrasi itu pasti gerakannya kacau. Orang yang sudah gerakannya refleks itu udah pasti nggak khusyuk. Pasti pikiran udah terbang, itu namanya refleks. Jadi lawan konsen itu identik dengan sadar, lawan sadar itu tidak sadar, identik dengan refleks. Jadi kalau kita ngelihat orang gerakannya udah cepat, lihat perhatikan mulutnya udah begini, lihat matanya. Pasti matanya itu nampak udah blank sebenarnya. Yang tadi itu, brak buruk brak itu udah refleks. Jadi kalau kita sudah persiapannya bagus, niatnya bagus, gerakannya tenang, bacaannya tenang. Yang mengontrol gerakan tenang dan bacaan tenang itu siapa? Yang mengontrol siapa? Itu sudah 50% kita khusyuk. Allah, itu bisa kita capai bang. Waktu kita melamar dan waktu sholat masuk di tempat mertua, calon mertua, ini calon mantu sholat. Di belakangnya mertua ngeliatin tuh, khusyuk itu. Ya iya benar, serius banget memang. Tapi khusyuk karena orang, gak betul juga. Nah jadi demikian, jadi ini khusyuknya karena Allah bukan karena mertua tadi. Ya, jadi memang kita sedang dihadap, jadi kalau sudah kita lakukan persiapan dengan baik tadi, ya dengan gerakan dan bacaan, itu 50% konsentrasi itu udah dapat. Nah tinggal kita menambah yang 50% lagi. Jadi serius yang pertama, ya Allah memang saya mau khusyuk. Ada gitu, serius. Jadi itu jurus yang pertama. Kalau kita nggak serius nggak bisa. Makanya gerakan itu harus Allah tenang, serius ya Allah kita. Baru begitu juga bacaan. Dengan tenang, dengan serius, sudah mulai kita 50% kekhusyuan. Nah sekarang nanti 50% berikutnya bagaimana namanya mind management. Oh mind management. Jadi manajemen mengelola pikiran kita. Bagaimana nanti kalau terbang, bagaimana cara mengaturnya, bagaimana bukan kembali ke laptop, tapi kembali ke sholat gitu loh. Ya, jadi demikian. Nah ini kita akan bahas nanti pada segmen yang berikutnya insya Allah. Jadi yang teknik yang kedua, insya Allah. Jadi kita masih fokus pada bagian yang nomor 5 nih bang. Iya, yang nomor 5. Allahu Akbar. Bagi ikhwah fillah yang terlambat menyaksikan kami dari siaran Masjid An-Nida MMC TV ini. Untuk mencapai kekhusyuan diantaranya melewati pintu satu niat yang sungguh-sungguh. Tanamkan azam, aku akan menghadap Allah. Ya, aku menghadap Allah dan aku ditatap oleh Allah, aku didengar oleh Allah. Jadi tidak main-main, tidak sekedar-sekedar. Aku ditatap oleh Allah. Kedua persiapan baik
waktu lebih awal orang kalau sudah khusyuk ya lebih awal lebih khusyuk. Orang yang melelehkan waktu memang nggak konsen dia sama sholat. Ya. Kemudian gerakan, kemudian bacaan merayu Allah, melobi Allah. Ya melobi gimana sih? Indah banget tuh bahasa melobi itu bang. Melobi Allah. Nah, aku punya kebutuhan pada Allah. Aku harus lobi Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oh, indah tuh. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Melobi itu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Itu bukan melobi, namanya ngomelin. Gimana mau dikabulkan? Nah, udah mulai masuk gitu. Ya, nikmat ternyata. Nikmat itu. Dan itu pantaslah orang-orang itu menikmati salat. Ya. Dia menikmati salat. Tiada kelezatan bagi orang mukmin kecuali kehusuan dalam salat. Subhan walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bang, kita masih bahasan pikiran nih bang. Ya, yang kedua sekarang. Bagian yang kedua sekarang, bagaimana bisa mengendalikan pikiran kita fokus dalam sholat. Ya, jadi yang kedua, jadi yang pertama tadi kita harus serius. Nah yang kedua, kalau pikiran itu terbang, jangan dinikmati, harus cepat sadar, balik lagi. Kita selama ini saya katakan tadi, kebiasaan kita, kalau pikiran terbang itu, memang karena udah di luar sholat pun kebiasaan melamun, itu terbawa juga. Tidak, kalau terbang harus cepat sadar, balik. Nah jadi jangan dibiarkan, apalagi sampai dinikmati tiba-tiba selesai sholatnya. Tidak, nggak ada nilainya nanti di hadapan Allah. Dalam hadis dikatakan berapa banyak orang sholat tidak dapat apa-apa kecuali capek dan pegal. Di hadis yang lain kecuali buang-buang waktu, illa sahar, illa ta'ab, sholatnya wan nasab. Tidak dapat apa-apa kecuali capek dan pegal, buang-buang waktu. Jadi begitu. Jadi begitu terbang balik, harus begitu. Nah ini supaya kita tetap berada on track dalam urusan sholat nih. Ya sekali-sekali terbang nggak apa-apa, sekali-sekali bolong Allah juga maha tahu. Namanya juga manusia, Ustadz juga manusia. Ya tapi jangan dinikmati, balik dong. Begitu kembali ke urusan sholat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi demikian kembali dalam urusan sholat. Istilah kita itu kalau perginya atau melayangnya tidak jauh-jauh amat nggak apa-apa. Selama masih tetap kita on track. Kecuali kalau sudah jauh itu di poin nomor 3. Jadi kalau begitu nggak sadar balik. Begitu terbang balik. Itu insya Allah awalnya memang susah. Tapi kalau sudah terlatih insya Allah mudah. Makanya nanti poin yang saya tekankan nanti harus berlatih. Itu poin yang terakhir nanti. Ya, makin sering kita latihan, makin kita mau berlatih, maka lebih mudah. Jadi yang kedua, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa. Jadi kalau terbang, kalau melayang harus cepat kembali. Harus begitu. Ya, kita mesti latih. Nah, poin yang ini namanya mind management. Harus cepat sadar. Nah yang ketiga, kalau ternyata perginya sudah terlalu jauh, sehingga muncul menjadi istilahnya bolong atau blank, ada yang lupa, ada yang gak teringat, kita harus tahu bolongnya berapa lama. Terbangnya berapa lama, itu ketahuan loh. Misalnya kita lagi baca Al-Fatihah, Allahu Akbar, terus Al-Fatihah. Tiba-tiba udah walad dolin, amin. Loh kok udah walad dolin, kan suka sadar kita itu. Nah kalau seperti ini, kalau sudah tahu kita bolongnya, tahu sadarnya, yang bolong itu, yang gak sadar itu ditambal. Bagaimana? Diulang bacaan, ini khusus sholat sendiri, tambal. Malah Umar bin Khattab pernah sholat sampai 3 kali ngulang. Ya. Dan Rasul pun pernah lihat ada orang sholat, kata Rasul,
Ulangi lagi. Nah kalau itu ngulang sholatnya, ini jangan ngulang sholatnya. Di dalamnya gitu loh. Ya, ya, ya. Ya ini di dalamnya. Kalau udah parah banget ya macam yang tadi itu udah terlalu parah. Ini udah parah semua ini bang. Ya, Allah. ini khusus sholat sendiri. Kalau berjamaah aman, itu enaknya berjamaah. Karena berjamaah itu saling nutup. Kalau di sana tak khusyuk, pasti di sini khusyuk. Jadi saling nutup dia, aman. Itu enaknya berjamaah. Iya, iya. Nah, saling nutup dia. Iya bang, benar. Nah. Kalau di sini istri lagi halangan, di sini enggak. Ya bang, itu saling nutup. Kecuali imam. Ya, imam itu tanggung jawabnya berat. Kalau supir nggak boleh meleng. Jadi hati-hati nih jadi imam ini. Kalau makmum aman kita nebeng. Ya Allah. Walaupun nggak khusyuk yang penting imam aman. Tapi imam ini yang bahaya. Makanya imam ini berat urusannya. Nah, kalau imam nggak khusyuk kacau semuanya. Karena ini juru bicara kita imam ini. Jadi kalau kita harus sadar para imam nih bahwa kita adalah juru bicara, kita memimpin banyak orang. Kalau kita nggak khusyuk bahaya. Ibarat supir kalau nggak khusyuk nabrak semua nanti. Kalau makmum ngantuk, it's okay masih aman. Tapi kalau supir bahaya. Nabrak. Iya. Bener bang. Nah jadi ini khusus buat imam atau khusus buat orang sholat sendiri. Makanya berat sholat sendiri itu. Ya karena harus benar-benar khusyuk baru diterima. Kalau berjamaah kurang-kurang khusyuk pun masih diterima oleh Allah. Kenapa sendiri lebih berat? Karena konsentrasi setan lebih banyak. Setannya 10, orangnya sholat sendiri. Iya betul. Ada yang galek kaki, ada yang galek kepala, ada yang pikiran masuk. Banyak banget setannya. Karena sendiri. Coba kalau banyak, bingung juga setan siapa yang digoda nih. Iya. Karena goda satu yang lain masih on kan Masih gitu. on. Iya. Nah jadi demikian para pemirsa, Maka Bapak penting banget sekalian. berjamaah tuh bang ya. Ya itu nikmat, makanya jamaah itu sangat tinggi nilainya. Jadi kalaupun tidak khusyuk, hitungannya khusyuk semuanya. Kata Allah bungkus, borong semuanya. Ya kalau kita membeli grosiran dengan beli eceran kan beda milihnya. Kalau grosiran ada kurang sedikit ambil semuanya. Tapi kalau beli eceran, perhatikan betul. Begitulah kalau sholat sendiri. Kalau nggak khusyuk-khusyuk amat bisa ditolak. Itu enaknya berjamaah. Makanya kita rajin berjamaah bang. Iya, Karena kita tahu diri kita Iya. sulit khusyuk Jadi nih bang. kalau udah tahu banyak nggak khusyuknya, tahu diri berjamaah lah gitu loh. Nah jadi demikian. Jadi kalau bolong khusus sholat sendiri termasuk juga imam, apalagi sholat sir yang orang lain atau jamaahnya tidak tahu, itu tambal. Kalau kita sholat sendiri, misalnya kita baca Al-Fatihah, banyak bolongnya. Kalau kita mengulang Al-Fatihah ada masalah nggak? Nggak ada masalah, orang kita sholat sendiri. Atau kalau kita imam, kita blank dalam sholat sir, ya, terus kita tambal, makmum nggak ada masalah. Begitu. Kan harus menunggu imam. Makanya makmum itu harus nunggu imam. Kalau imam lama-lama nggak masalah Pak, asal betul-betul khusyuk. Bahkan kalau kita udah habis bacaan, nggak tahu lagi apa yang mau dibaca, imam masih sujud, ya Allah saya nggak tahu apa yang dibaca imam, saya nebeng doanya. Bisa begitu. Makanya jadi imam itu jangan doa sendiri. Kecuali lagi duduk di antara dua sujud itu yang doa sendiri. Sujud, kalaupun mau menambah doa jamaah. Orang udah capek, nunggu pegel, nunggu doanya sendiri lagi kan. Sungguh terlalu, kan begitu. Nah jadi demikian. Nah jadi kalau bolong tambal. Nah jadi begitu juga ya, apakah Al-Fatihah atau lagi kita sedang sujud atau sedang ruku, kita baca tasbih. Kok kerasanya kita bacaannya nggak yakin nih. Kok ulang aja bacaannya lagi, kan gak ada masalah. Begitu. Ulang aja bacaannya. 3 kali kurang, 5, 6, 7, nggak ada masalah. Kalau sholat sendiri kan tidak ada masalah. Begitu. Makanya Rasulullah bilang tuh, kalau sholat sendiri boleh kamu memperlama sholatmu. Terserah engkau. Nggak ada masalah. Nah jadi oleh karena itu yang ketiga ini, kalau ada bolong ditambal. Caranya gimana? Ulang mana yang bolong. Bukan mengulang sholatnya, tapi ulang mana yang bolong. Nah jadi gitu. Kalau ini kita biasakan, ya bolong tambal, lama-lama bolongnya kecil dan hilang. Tapi kalau tidak dibiasakan, bolong dibiarkan, lama-lama bolongnya besar. Ini membuat kadang-kadang mengapa sholat khusyuk itu sulit. Karena kita biarkan dia bolong, kita biarkan dia terbang. Nah sekarang itu gerakan di satu, di satu misalnya tadi Al-Fatihah atau surat. Nah sekarang bagaimana kalau bolongnya itu adalah gerakan. Bagaimana kalau bolongnya itu rakaat. Kan sering begitu. Tiba-tiba ini 1 atau 2 atau 3. Nah ini
hatta yansa Iya. kam rakaatal akhir. Dan Iya. Rasul memberitahu itu Bang. Iya. Sampai di antara umatku lupa berapa rakaat ia sudah salat. Nah jadi begitu. Nah kalau ada gerakan yang seperti ini atau rakaat yang seperti cara menambalnya ambil gerakan yang terkecil. Ambil gerakan yang terkecil. Kalau bacaan tadi diapain? Tinggal diulang bacaannya. Kalau gerakan ambil gerakan yang terkecil. Contoh, misalnya gini, kita sudah duduk di antara dua sujud. Terus kemudian kita sujud. Sudah duduk belum? Pas, sudah. Pas lagi sujud kita, loh tadi saya sudah duduk belum ya? Nah kalau seperti ini kasusnya, walaupun kita sudah duduk di antara dua sujud, karena bolong, prinsipnya kalau bolong tidak dihitung. Berarti hitungannya belum. Duduk lagi, sujud lagi. Berarti duduk yang tadi tidak dihitung. Jadi, saya udah duduk belum? Belum. Walaupun sujudnya berarti sekarang sudah berapa kali jadinya? 3 kali. Duduknya berapa kali jadinya? 2 kali. Karena yang satu tidak dihitung. Jadi gitu, ambil yang terkecil. Begitu juga dalam rekaat. Kalau kita bingung, ini 1 atau 2? Walaupun sudah 2 tetap dihitung 1. Karena yang satu nggak dihitung, bolong. Jadi cara menambalnya kalau gerakan tuh seperti itu. Ambil yang terkecil. Bang yang lucu baru 1 rakaat, 2 apa 3 nih? Enggak. Itu terlalu bang. Begitu. Ada lagi ibu-ibu saking husunya, ibu-ibu Bang, begitu tahiyat terakhir baru ingat belum pakai mukena. Masya Allah. Allahu Akbar. Masih pakai daster Bang. Masya Allah. Itu enggak niat sholat dari awal itu. Ya jadi demikian. Ya jadi kalau, nah khusus yang ditambal adalah gerakan. Jadi gitu, 2, ragu 2 atau 3, 2. 3 atau 4, 3. Jadi begitu. Bahkan kalau 1 sama 3, bukan 2, 1. Nggak dihitung yang 2, karena 2 bolongnya. Gitu loh. 2 sama 4, bisa begitu kita tahiyat ini. Awal apa akhir nih ya? Awal berarti, walaupun sudah akhir. Berarti 2 bolongnya. Tambalnya begitu. Yang parah itu 1 sama 4, itu parah memang. Oh udah. Ini mu'aqabah. Mu'aqabah itu menghukum diri sendiri Iya, juga. menghukum diri sendiri, bayar dong. Iya. Tambal dong. Lebih bagus sholat itu lebih, ya bukan lebih bagus maksudnya nggak apa-apa. Nanti ditutup dengan sujud daripada kurang. Begitu. Ya cuman bahasa kitanya, kebiasaan kita enggak. 3 atau 4, 4-nya itu. Nah ini nggak boleh. Kalau ternyata kurang, sholat kita menjadi tidak sah. Udah itu nih sama-sama jahil lagi sholat. Dia berdua sama temannya. 3 apa dia temannya tanya, tadi 4 apa 3 nih ya? Batal kalau begitu. Kata teman yang di belakang, sholat nggak boleh ngomong. Ini anekdotnya bisa saja. Nah jadi demikian. Jadi ditambal. Nah cuman khusus menambal gerakan nanti ditutup setelah ditambal sebelum salam ditutup dengan sujud sahwi 2 kali. Jadi setelah tahiyatul akhir ya kita fil alamina innaka hamidun majid. Jangan langsung salam, sujud dulu sekali. Kemudian nggak usah dibaca pun nggak apa-apa. Yang penting sujudnya. Jadi kafarohnya itu sujudnya. Ya setelah ditambal dulu. Jadi setelah ditambal baru ada kafaroh. Kalau belum ditambal nggak boleh. Nah, kalau kita punya utang sama orang jangan minta maaf doang. Bayar dulu baru minta maaf. Atau habis minta maaf bayar gitu loh. Enak bener Bang. Iya minta maaf nggak dibayar nggak boleh. Iya. Minta maaf tapi nggak mau bayar. Iya. Nah jadi demikian. Jadi udah ditambal, dibayar dulu mana yang bolong. Terus sujud sahwi 2 kali. Sujud, habis itu duduk nggak usah baca apa-apa nggak apa-apa. Duduk di antara 2 sujud. Terus sujud lagi, habis itu duduk, bangkit lagi duduk tahiyat akhir, habis itu baru salam. Nah kalau begini insya Allah sholat kita diterima. Jadi prinsipnya mana yang bolong tidak dihitung. Makanya mengapa saya katakan tadi mesti kita sungguh-sungguh harus diterima. Ya Allah tadi bolong harus diterima. Makanya kalau orang gak sungguh-sungguh pantas bolong biarin aja. Gak ada urusan pokoknya sudah sholat. Diterima gak diterima kagak ada urusan. Inilah yang membuat sholat kita menjadi sering kacau dan sering menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di akhirat nanti yang pertama dihisap itu sholat. Sholat. Kalau sholatnya baik semuanya baik. Kalau sholatnya buruk semuanya buruk. Nah orang yang sadar bahwa akan dihisap sholatnya, dia akan jaga sebaik-baiknya. Ya,
Nah itu tadi urusannya kan akhir. Termasuk saya bilang tadi dunia juga. Makanya kalau kita yakin kalau sholat kita rusak akan celaka. Kalau sholat kita bagus akan beruntung. Maka pasti kita akan selalu berusaha sholat itu khusyuk. Kalau bolong kita tambal. Kalau bolong kita tambal. Nah tips yang terakhir. Nah ini agak sedikit juga lebih panjang penjelasannya. Apa yang terakhir? Sholat khusyuk itu pertama mesti harus dipaksa. Doanya Allahumma paksakeun. Paksa. Nggak bisa. Gitu. Ya, sama seperti kalau saya bilang tadi nyupir yang maksa adalah kondisi, kalau kerja yang maksa juga adalah pekerjaan kita. Kalau ini karena nggak ada kondisi yang maksa, maka yang memaksa harus siapa? Diri kita sendiri. Karena saya harus memaksa sholat saya harus benar supaya saya beruntung. Saya harus memaksa supaya tidak salah agar saya tidak celaka. Kita harus paksa diri kita. Selama ini mengapa orang sholatnya tidak khusyuk? Karena tidak mau memaksa dirinya. Kalau untuk urusan dunia maunya nomor 1 dan harus diuber betul. Tapi kalau urusan akhirat ya terserahlah, ini yang bahaya. Jadi yang pertama apa jurusnya Bu? Untuk bisa khusyuk di samping teknik yang tadi harus dipaksa. Apa doanya? Allahumma paksakeun, paksa. Jadi kalau Ustadz gimana caranya supaya khusyuk? Doanya ajarin ya, saya ajarin doanya itu. Allahumma paksakeun, itu doanya. Paksa dulu. Udah. Nah setelah paksa yang kedua harus diapain? Dilatih. Dilatih. Kita tidak bisa menjadi orang yang bagus sholatnya khusyuk kalau kita tidak latih. Mesti dilatih. Gitu loh. Termasuk nanti latihan di dalam sholat maupun latihan di luar sholat. Nah termasuklah latihan di luar sholat gimana? Ya dalam zikir pun harus khusyuk juga, itu bagian dari latihan. Makanya mulai sekarang kalau zikir pun kita nggak khusyuk, tambal gitu loh. Harus latihan, supaya apa? Supaya kekhusyuan itu terlatih terus. Dan ini nanti mungkin pada segmen yang pada waktu yang akan datang kita akan bahas bagaimana manfaatnya dalam kehidupan orang yang sudah pikirannya sudah fokus. Itu banyak sekali manfaatnya. Kalau pikiran kita sudah cerdas, ya, tidak pikun. Nah obat pikun tuh ini. Jadi kalau yang tidak mau pikun, insya Allah orang yang rajin sholatnya khusyuk, insya Allah jauh dari penyakit pikun. Karena otaknya jalan terus. Jadi orang yang banyak melamun, itulah orang yang sering cepat pikun. Karena jarang dipakai. Itu otaknya mahal Pak. Karena jarang dipakai. Allah. Kalau yang sering dipakai murah, karena gitu. Ya jadi nah ini kita tekankan nanti insya Allah di segmen terakhir lebih kita pertajam bagaimana cara melatihnya. Baru nanti yang ketiga harus dibiasakan. Ala bisa. Karena biasa, practice makes perfect katanya. Latihan itu akan membuat kita menjadi lebih hebat dan lebih baik. Benar. Insyaallah kita lanjutkan pada segmen yang berikutnya. Allahu Akbar. Makanya berulang-ulang zikir. Subhanallah walhamdulillah. Belum khusyuk nanti pada sekian hitungan khusyuk dia. Istighfar kita juga begitu kan. Lama-lama tak khusyuk. Wah udah khusyuk. Harus sujadaw wa bukiya. Wa yakhirul adqan. Yabqun. Wa yazidum khusyu'a. Dia sujud tersungkur, khusyuk, lalu menangis. Karena menangis, tambah khusyuk. Oh, bagus sekali ayat itu. Maka itu Imam Ali ketika ditanya, makwal khusyuk, apa itu? Al-buka, nangis. Itu tanda di orang yang sudah fokus, concern, menikmati sekali ibadah kepada Allah. Baik ikhwah, sebelum dilanjutkan, insya Allah zikir kita nanti tanggal 23 Safar atau 6 Januari. Ya. 6 Januari, Ahad. Dan untuk tahun baru kita zikir di Masjid Az-Zikra Sentul. Yang biasanya Ustadz di Atin, nanti malam tahun baru ini di Masjid Az-Zikra. Isya berjamaah langsung. Nah maghrib isanya tausiah ulama-ulama. Jadi datang kalau bisa sebelum maghrib. Ya ikhwah, sebelum maghrib kita dengar ceramah ulama-ulama. Isya berjamaah langsung zikir, jam 9 selesai. Dan jangan lupa kajian rutin setiap Kamis jam 9 sampai jam 11 di Masjid Az-Zikra. Khusus buat ibu-ibu. Bapak-bapak boleh ya yang ngantar sekalian duduk ikut. Tapi ada sop bapak-bapak khusus. Bersama Ustazah Wiwin Habibah. Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Wallahu semangat terus ya Bang. Lihat, langsung masuk, siaran langsung ketawa senyum semua. Karena habis membahas sholat khusyuk tadi. Nah, karena itu orang yang khusyuk itu menikmati sholat dan puncaknya sholat sampai sholat malam ya Bang ya. Inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'awaq wa muqila. Sesungguhnya bangun di tengah malam lebih tepat untuk khusyuk. Dan bacaan kala itu sungguh amat berkesan. Membekas pada hati pikirannya, membekas pada kehidupannya. Makanya tiba nafs, orang sholat itu energinya positif terus, akhlaknya bagus, amal solehnya semangat, ya ibadahnya menyenangkan. Allahu Akbar, itu gambaran orang khusyuk. Mulia banget akhlaknya, karena itu tanha anil fakhsya wal munkar. Nah, Arifin menulis di Facebook ya tentang sholat malam diantaranya, keutamaannya, fadail. Dan juga yang mendorong tadi sholat bisa khusyuk karena meyakini iming-iming dari Allah. Dan itu bukan tujuan, stimulan. Orang kalau khusyuk sholatnya dapat surga Firdaus. Tadi dibacakan surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Siapa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang khusyuk itu dapat hadiah surga. Surga Firdaus, surganya para nabi. Siapa yang enggak pengen khusyuk coba? Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, di antaranya Arifin menulis tentang qiyamul lail. Ini hanya memberikan stimulan semangat supaya kita semangat qiyamul lail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjaga salat tahajud dengan sungguh-sungguh, maka Allah memberinya 9 kemuliaan, 5 di dunia, 4 di akhirat. 5 di dunia, 4 di akhirat. Di dunia, 1, Allah jauhkan dari bencana. 2, tanda kesolehan memancar di wajahnya. Lihat orang-orang penikmat salat malam, diberi oleh Allah haibah, nur cahaya di wajahnya. Perhatikan preman-preman, butek wajahnya. Ya ikhwan. Yang ketiga, akan dicintai hamba Allah yang soleh pula. Akan dicintai oleh hamba Allah yang soleh juga. Masya Allah, akan bertemu dengan orang-orang soleh lagi. Karena wajahnya memancar, padahal nggak kenal. Tapi orang tiba-tiba senang ya sama dia. Karena apa? Wajahnya bercahaya. Yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim. Hamba yang senang ibadah, hamba yang bertakwa itu Allah beri cahaya di depan wajahnya dan sebelah kanannya. Nur haibah. Dan lalu diberi wibawa dia. Makanya ulama-ulama yang istiqomah, guru-guru kita di pondok pesantren punya wibawa. Wajahnya penuh cahaya Allah. Mengakses nur Allah itu karena kekuatan salat malamnya. Sulit mencari pemimpin yang salat malam. Kalau pemimpin salat malam punya wibawa, negeri ini akan dengar kalau pemimpinnya salat malam. Kemudian bicaranya jadi hikmah. Ya Nabi al-hikam min qalbihi min ajli ikhlasihi wa istiqamatihi. Ay min ajli qiyamil lail. Dia Allah beri hikmah-hikmah dari lisannya karena kekuatannya dalam salat malam, keikhlasannya dan keistiqomahannya. Allahu Akbar. Bicaranya jadi hikmah. 5. Nah, ini keuntungan bagi mereka yang salat malam. Yufaqihu fiddin. Allah mudahkan memahami agama Allah. Dia jadi cerdas. Kalau bahasa Nabi adzihnu. Adzihnu itu kecerdasan menyelesaikan urusan dunia untuk akhiratnya. Cerdas mencari rezeki yang halal. Cerdas membentuk rumah tangga yang sakinah. Rumah tangga surga sebelum surga. Ting-ting tak keting-ting. Senang istri Arifin mendengar ini. Senang keluarga Arifin mendengar ini. Dan senang semua jamaah zikir mendengar ini. Kemudian sedangkan di akhirat Allah beri 4. Ini bagi penikmat tahajud. Ya, dengarkan. 1, bangkit dengan wajah penuh cahaya. Gura muhajjalin. Nanti di akhirat nggak perlu ditanya lagi. Dosanya kayak apa. Orang ini pahalanya kayak apa. Udah kelihatan kok. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Fayukhadu bin nawaswi wal aqdam.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya kan ayatnya jelas sekali. Nggak ditanya udah kelihatan kok. Ya, orang ada wajahnya kayak kera. Siapa itu wajah kera? Serakah. Jadi koruptor wajahnya nanti bisa kayak kera tuh. Ada lagi tikus, suka ngerogotin. Harta rakyat, aspal, semen, ya listrik, hutan, minyak, Pertamina dan sebagainya. Wah itu bisa kayak tikus nanti di akhirat bangkit. Ya macam-macam. Apalagi? Yang kedua, mudah saat dihisap. Kalbarkil khatib, melewati jembatan seperti kilat menyambar. Yang ketiga, seperti kilat menyambar tadi. Yang kedua, mudah saat dihisap. Menerima catatan sebelah kanan. Nah yang terakhir, yang keempat. Menerima catatan amal dari sebelah. Allahu Akbar. Siapa yang gak pengen khusyuk? Nah orang yang khusyuk sholat artinya orang yang sudah menikmati. Kalau sudah menikmati sholat kayak beliau. Maunya sholat malam terus. Sunnah terus. Dan mau tidur aja seneng. Mau tidur seneng. Kenapa? Ya Allah nanti malam hamba bangun menghadapmu. Makanya maaf kalau Arifin mengurangi jadwal malam. Ya ikhwah. Gak memenuhi undangan malam. Ya, kecuali darurat di daerah misalnya yang keadaannya tidak memungkinkan. Supaya kita bisa tidur lebih awal. Jam 9 udah tidur. Itu paling lambat itu Paman Najib. Supaya kita bisa bangun jam 2, jam 3. Apalagi berangkat ke MMC TV. Iya kan? Jam 3 enteng. Kenapa? Udah biasa bangun malam. Coba yang gak biasa. Langsung tidur di sini. Bagi penikmat malam. Berbalik. Malah dibilang apa? Ustadz kalau kurang tidur ngantuk. Enggak tuh. Kalau orang sholat malam, itu energik tubuhnya, fisiknya kuat-kuat. Kuat-kuat ikhwah. Orang yang gak sholat malam, letoy-letoy. Orang kalau sholat malam siang harinya itu pede. Ya bang ya, wah semangat terus. Karena apa? Diberi energi. Yang bikin kita bisa begini karena apa? Karena roh kita. Karena kita masih hidup. Mata bisa ngelihat karena apa? Telinga bisa dengar karena apa? Tangan bisa ngomong bisa apa? Karena Arifin masih hidup. Makanya kalau Arifin ditanya kapan istirahatnya Arifin, nanti kalau sudah dipanggil oleh Allah. Roh. Nah kalau roh itu diberi energi, energinya apa roh? Ibadah, amal saleh, akhlak yang mulia. Makin kuat imannya, makin kuat ruhnya. Semakin semangat ibadahnya, ruhnya makin kuat. Makanya mujahidin itu membangun kekuatan ruhiyahnya melalui sholat malam. Melalui kehusuan sholat. Makanya mereka mujahid yang kuat-kuat. Nggak takut dengan peluru, dengan bom. Nggak takut. Makanya lam yakhsha ilallah. Orang-orang khusyuk dalam sholatnya tidak akan takut pada siapa dan apapun. Kecuali hanya kepada Allah. Nggak takut rezekinya, rezeki di tangan. Nggak takut keadaan hati keluarganya karena di tangan. Arifin mengalami itu. Ketika anak Arifin muntah, sakit. Udah itu panitia jemput lagi. Ustadz nunggu di depan. Anak sakit, panas bang, muntah. Arifin peluk. Arifin berangkat ceramah. Arifin bilang, ya Allah ini makhlukmu jua. Yang kau amanahkan kepada hamba dan istri hamba. Sekarang hamba titip kepadamu ya Allah. Kau yang penyembuh. Kau segala-galanya. Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Hati keadaan di tangan engkau. Anak ini milik engkau. Atas kuasa engkau. Sembuhkan dia ya Allah. Hamba berdakwah di jalanmu. Berangkat. Ceramah. Waktu itu yang undang bapak polisi. Berangkat. Terus. Doa tuh. Air mata netes Arifin. Begitu pulang anak lari. Ting ting tak. Ting 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 tak. Ting 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 tak. In tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Diberi keyakinan kita oleh Allah. Kita bisa khusyuk kenapa? Karena pikiran fokus. Kenapa pikiran fokus? Karena keimanan kita, hati kita. Hati itu sumber dari segala sumber gerak. The king of body, the king of your soul. Raja dari semua raja adalah hati. Hati kita beriman. Kita beriman kenapa? Bisa khusyuk. Karena kita beriman Allah menatap kita. Allah mendengar kita. Allah memperhatikan kita.
Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Asy-Syu'ara ayat 221. Allah yara memperhatikan kita ketika kita berdiri, ketika kita ruku, ketika kita i'tidal, ketika kita sujud, ketika kita duduk, ketika kita salam. Yara, bukan lagi yanzur. Kalau yanzur begini, bunda, ayah, sahabatku soleh melihat Arifin. Tapi kan gak tahu hati pikiran Arifin. Nah yara, ikhwah tahu hati pikiran Arifin. Nah Allah yara terhadap kita. Jadi Allah tatap hati pikiran kita. Ini ihsan namanya. Wa innaka labil mirsad. Dalam surah Al-Fajr. Allah menontonmu. Wah kayak apa coba ditonton. Ditatap kita. Nggak usah Allah deh. Mertua aja di depan tuh bang. Orang tua aja. Atau ada teman aja. Atau kita sholat. Di belakang banyak orang. Husu tuh. Ini Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tahu denyut jantung kita. Darah daging kita. Tahu keadaan kita dunia akhirat. Allah tetap. Gimana enggak husu. Apalagi tahajud. Tahajud nilainya surplus. Surplusnya apa? Allah mengetahui semua urusan kita. Dalam surah Al-Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulasayil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ipatum minal ladhina ma'ak. Wallahu yuqaddirul layla wan nahar alima allan tusuhu. Fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Makanya orang husu tulul qunut, lama berdiri, hebat sujud. Arifin senang kalau menjadi makmum beliau. Kita menikmati lama benar, Al-Fatihah lama, ruku lama. Lamanya karena memang bacanya pelan. Duduk di antara dua sujud, duduk bersama beliau. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Berhenti dulu beliau tarik napas. Baru salam. Kita enggak begitu. Menikmati sekali. Makanya Arifin mengundang beliau untuk mengajar Arifin, mengajar kita semua. How to find khusyuk dalam salat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ampuni semua dosa kami. Dosa orang tua kami. Dosa guru-guru kami. Dosa kakek nenek kami. Kakak adik kami. Suami kami. Istri kami. Anak cucu keturunan kami. Semua sahabat saleh salehah kami. Semua jamaah zikir. Para mujahidin. Para syuhada. Ya Allah seluruh kaum muslimin muslimat. Baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah maafkan kesulitan kami dalam mencapai khusyukan dalam salat. Maafkan ya Allah, terus bimbing kami. Ajarkan kami agar salat kami khusyuk. Nikmat beribadah kepadamu ya Allah. Nikmat salat malam hingga akhir hayat kami. Perkenankan kami menikmati salat malam hingga akhir hayat kami. Berikan pula kenikmatan itu kepada keluarga kami, anak-anak, cucu, keturunan kami. Satu saat kami sebagai orang tua membuka pintu kamar anak kami di tengah malam. Ternyata kami lihat anak kami sedang sholat malam. Ya Allah bahagiakan kami seperti itu ya Allah. Allahu Akbar. Hiasi kami dengan kesenangan sholat ya Allah. Kehusuan dalam ibadah. Semangat dalam amal saleh. Kemuliaan dalam berakhlak ya Allah. Berkah dunia sebentar ini. Dan berkah di akhirat nanti ya Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatal iman, terima kasih Ustadz Sambo. Terbatas waktu kami ingin selalu mengikuti kajian dan ini bukan yang kelima Bang. Akan terus ngaji lagi bersama Abang kita. Bimbing kami agar kami menemukan kelezatan dalam ibadah menghadap Allah. Maafkan Arifin banyak bicara, banyak salah. Insya Allah kita zikir nanti tanggal 23 Safar 6 Januari. Dan malam tahun baru di Masjid Az-Zikra Sentul. Isya jam 9 selesai. Subhanakallahumma bihamdika.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhan walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhan wallahu